Halo Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari film 0.0 MHZ. Buat Sobat Horor yang belum sempet nonton part satunya, langsung aja klik link di deskripsi ya. Nah, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Terlihat keempat anggota mahasiswa itu sedang minum-minum dan bakar-bakaran. Selain si Sohe, karena di sini terlihat si Sohe sudah menyendiri. Nah, si Sangyup khawatir lalu dia tanya ke Sohe, apakah si Sohe baik-baik saja? Lalu di lain sisi, si Taeso menjelaskan cara kerja nekromansi. Yang dijabarkan itu adalah cara memanggil orang yang telah meninggal dan juga menjelaskan tentang tidur REM yang diartikan sebagai keadaan di mana saat tubuh tertidur tetapi otak terbangun, dan menjelaskan saat orang bilang mengalami kelumpuhan tidur atau melihat hantu, disitulah tidur REM telah terjadi. Dan Taeso juga menjelaskan bahwa objek atau perantara pertama mereka adalah Yongchun. Dan di saat mereka melanjutkan obrolan, tiba-tiba Sohe bertanya, mengapa mereka harus melakukan nekromansi? Lalu si Han Seok menjawab dengan mengatakan kalau si Sohe ini merusak suasana. Dia juga berkata kalau mereka memperlakukan Sohe dan Sangyup dengan baik semata-mata karena mereka adalah anak baru. Sebelum suasana memanas, si Taeso melerai mereka dan menyarankan agar si Sohe beristirahat di salah satu ruangan di samping rumah kosong itu. Di sana mereka mempersiapkan sesaji untuk memulai penelitian mereka. Di antaranya ada jarum panjang, dua boneka kembar yang mereka yakini bisa menjadi mediator atau perantara, hati sapi yang segar, alat atau tali yang dipakai dalam pembunuhan. Lalu mereka juga memasukkan kuku dari si mediator yang tak lain adalah Yongchun. Lalu mereka juga menusuk dada salah satu boneka yang mereka rendam dengan air hati sapi. Mereka juga menggantung salah satu boneka sebagai tanda hadirnya hantu di tempat bekas tergantungnya mayat tersebut. Dan yang terakhir, mereka menyebarkan garam kasar di sekitar mediator sebagai batasan supaya arwah nggak keluar dari lingkaran itu. Dan di sana juga sudah terlihat si Yongjun tertidur di tengah ruangan. Dan di saat mereka menunggu interaksi yang terjadi, tiba-tiba Yongjun terlihat kejang-kejang dan berteriak. Di sana Taeso langsung berusaha membangunkan Yongjun, ditemani dengan Sangyup yang tetap mengabadikan gambar tersebut. Di saat semua sudah panik, tubuh Yeonjung seketika berhenti dan dia membuka matanya sambil berkata, "Aktingku terlihat sungguhan kan?" Dan di sini akhirnya kita tersadar bahwa kita telah dikadali oleh Yongjun, dasar si borokokok. Akhirnya setelah sejenak melepas stres karena tipuan Yongjun, mereka kembali melanjutkan kegiatan mereka. Nah, di saat ketiga para pria itu di depan monitor, si Han Seok izin kepada teman-temannya untuk buang air kecil. Lalu si Taeso menyuruh Sangyup untuk menemani Sohe yang sedang beristirahat di salah satu ruangan di samping rumah kosong. Dan di sana tersisa Taeso yang sedang terjaga. Mungkin sobat horor di sini akan berpikiran bahwa Taeso adalah tipe ketua yang sangat bijaksana, tapi kalian salah besar. Di adegan itu terlihat Taeso membujuk Yongchun untuk melakukan enak-enak. Dasar, sudah kita tinggalkan mereka yang sedang enak-enak.
Kita lanjut ke Han Seok yang sedang kencing. Dan dia dikagetkan dengan penampakan burung hitam yang terbang rendah di samping Han Seok. Han Seok yang merasa baru pertama kali melihat burung itu, ia pun mengikuti burung itu yang terbang menuju ke dapur. Dan si burung itu hilang di bawah tungku menuju ke saluran. Setelah itu, Han Seok menuju ke monitor di tempat teman-temannya tadi berada. Tapi di sana, dia tidak melihat satu seorang pun temannya. Dia pun melihat ke arah monitor dan menyadari bahwa Taeso dan juga Yongjun sedang enak-enak. Lalu adegan berubah. Di saat Han Seok mengikuti Yongjun yang berjalan ke arah dapur. Si Han Seok ini memegang pundak Yongjun untuk menyadarkannya. Bukannya Yongjun sadar, si Han Seok malah dikagetkan dengan kondisi mata Yongjun yang berwarna kuning seperti kerasukan. Tenang sobat horor, si Yongjun ini nggak kerasukan aing macan kok. Oke, next. Lalu tiba-tiba si Han Seok terbangun dan ternyata tadi itu adalah mimpi Han Seok. Aduh, kita udah di prank 2 kali nih sama film ini. Nah, di saat Han Seok masih ketakutan karena mimpinya, dia dikagetkan dengan hilangnya Yongjun dari tempat terakhir kali dia berada. Di sini terlihat si Han Seok dan Taeso mencari keberadaan Yongjun. Lalu mereka menemukan Yongjun sedang berdiri di dapur. Di sana terlihat Yongjun yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dan terdengar Yongjun meminta tolong kepada Han Seok dan juga Taeso. Di salah satu adegan, terlihat tubuh Yongjun yang terjatuh dan melakukan kayang, ditambah suara tulangnya yang terdengar seperti patah. Lalu tubuh Yongjun tertarik ke arah tungku dan masuk ke saluran bawah tanah. Dan di situ, si Taeso ini sempat menahan kaki Yongjun tapi gagal. Di akhir adegan, terlihat ada sosok wajah yang sangat menyeramkan yang terlihat dari bawah tungku tersebut. Setelah hilangnya Yongjun, si Taeso menyuruh Han Seok membereskan peralatan mereka. Lalu mereka meminta Songyup membawa Sohee ke van mereka. Sedangkan si Taeso tetap melanjutkan pencarian Yongjun. Ya, walaupun tingkahnya konyol, seenggaknya si Taeso ini masih bertanggung jawab terhadap anggotanya. Oke. Next. Setelah si Taeso menemukan Yongjun, mereka membawanya ke rumah sakit terdekat. Di sana terlihat Taeso menemani Yongjun yang sedang koma. Sedangkan Sohee, Sangyup, dan Han Seok menginap di hotel di dekat rumah sakit. Di situ terlihat Han Seok mendatangi Taeso yang sedang menjaga Yeonjung. Dan Han Seok menyuruh Taeso untuk makan karena dia sudah 1 hari belum makan. Nah, setelah si Taeso meninggalkan Han Seok dan juga Yongjun, si Han Seok ternyata mengambil kesempatan untuk melakukan hal yang tidak senonoh terhadap Yongjun. Dan di saat Han Seok melancarkan aksinya, si Yongjun secara tiba-tiba sadar dan terlihat dari mulutnya keluar rambut seperti milik si hantu wanita. Nah, di sini kita bisa menilai bahwa Yongjun masih dirasuki oleh si hantu wanita. Setelah Yongjun sadar, dia pun segera mengajak teman-temannya untuk minum-minum. Selain si Han Seok yang hilang entah kemana. Lalu setelah itu dia check-in dengan Taeso untuk melakukan enak-enak. Di saat Sangyup pulang dari warung, ia melihat Taeso yang terlihat buru-buru menaiki van-nya. Dan di saat yang hampir bersamaan, ia mendapatkan telepon dari Yongjun yang meminta Sangyup datang ke kamar Yongjun. Kira-kira apakah terjadi hal enak-enak di antara mereka? Ternyata tidak. Seperti yang kita ketahui,
si Yongjun sedang kerasukan hantu si wanita itu. Ia ingin membunuh Songyup dengan cara memanipulasi pikiran Songyup yang seolah-olah dia melihat kakak lelakinya yang telah meninggal menyuruhnya untuk bunuh diri. Di lain sisi, si Sohee mulai curiga dengan hilangnya Han Seok. Dia mencari petunjuk dengan membuka kamar Han Seok. Setelah itu dia menuju ke kamar Yongjun dan melihat Sangyup yang ingin melakukan bunuh diri, tapi untungnya Sohee bisa menyadarkan Songyup. Lalu ia melihat Yongjun yang kerasukan dan jatuh pingsan. Lalu adegan berubah ketika Sohee mendapat telepon dari hotel yang memberitahukan bahwa Han Seok telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kolam renang hotel itu. Di saat Sohee dan Sangyup melihat jenazah Han Seok, ia mendapatkan telepon lagi yang juga memberitahukan bahwa Taeso mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sohee, Sangyup, dan Yongjun melihat jenazah teman mereka di kamar mayat. Di situ terlihat Yongjun sangat terpukul. Lalu Sohee menjelaskan pada Yongjun bahwa ialah yang telah membuat kawan-kawannya meninggal karena ternyata tubuh Yongjun dirasuki oleh hantu wanita itu. Dan Sohee juga berkata bahwa cara satu-satunya untuk mengakhiri ini semua adalah dengan kembali ke rumah kosong itu. Di tengah perjalanan mereka kembali ke rumah kosong itu, Sohee menjelaskan bahwa Yongjun tidak boleh tertidur karena bisa menyebabkan tubuhnya diambil alih. Setelah sampai, si Sohee menyuruh Yongjun dan Sangyup untuk pergi dahulu ke rumah kosong itu. Sementara si Sohee menelpon ibunya dan meminta maaf karena melanggar larangan ibunya. Di sini diketahui bahwa ternyata ibunya adalah Saman atau dukun wanita, dan kelebihan itu menurun ke Sohee. Tetapi Sohee menolak kelebihan itu karena trauma semasa kecilnya. Karena Sohee dibully oleh teman-temannya karena keluarganya adalah keluarga dukun. Dan di adegan ini juga diketahui bahwa sosok nenek-nenek berbaju putih itu adalah nenek Sohee. Adegan berlanjut ketika Sohee ingin melakukan pengusiran terhadap Yongjun. Dia berpesan terhadap Sangyup untuk tidak masuk ketika ritual pengusiran terjadi. Dan pengusiran dimulai. Ternyata di sini tubuh Sohee diambil alih oleh neneknya. Ia melakukan pengusiran terhadap arwah wanita yang ada di dalam tubuh Yongjun. Tetapi si arwah tadi tidak mau keluar dari sana. Di situ juga diperlihatkan adegan Sohee yang memukul-mukul tubuh Yongjun dengan tanaman, ya mungkin semacam daun kelor. Dan karena si arwah tidak mau keluar, terpaksa si Sohee membakar boneka perantara yang ternyata membuat si arwah kepanasan. Di saat proses yang hampir berhasil, si arwah berusaha mengelabuhi Sangyup untuk masuk ke tempat ritual. Dan bodohnya, Sangyup terpancing untuk masuk ke ruangan dan di sana dia dibuat melihat seolah-olah Sohee mencekik kakaknya yang sudah meninggal. Lalu si Sangyup mencekik balik Sohee. Di situ Sohee berusaha menyadarkan Sangyup dengan mengatakan bahwa si kakak telah memaafkan Sangyup. Lalu dengan perlahan Sangyup pun sadar dan meminta Sohee membawa Yongjun untuk keluar rumah. Di saat mereka akan keluar, tubuh Sangyup tertarik oleh arwah wanita itu dan membawanya ke bawah saluran tempat di mana arwah itu telah tinggal. Si Sohee yang menyadarinya langsung mencari Sangyup. Di lain sisi,
Sangyop berniat mengorbankan dirinya untuk menghentikan teror itu dengan cara membakar boneka perantaranya. Si Sohee yang melihat bahwa Sangyop akan mengorbankan dirinya berteriak tidak rela karena ia baru menyadari bahwa ia juga memiliki rasa terhadap Sangyop. Aduh, kasihan banget ya si Sangyop. Cintanya terbalas di saat dia akan meninggal. Oke, lanjut. Lalu Sangyop menyalakan korek apinya dan wush, terjadilah kobaran besar api melahap Sangyop dan juga boneka itu. Di saat Sohee merenungi Sangyop, tiba-tiba dari arah belakang muncul tangan yang memegang punggung Sohee, yang ternyata itu adalah tangan Sangyop yang berhasil keluar entah dari mana. Dan akhirnya Sohee, Sangyop, dan Yongchun selamat keluar dari rumah kosong itu. Di akhir adegan, terlihat Sohee sedang di kafe menemani pacarnya si Sangyop. Nah, jadi akhirnya si Sohee dan Sangyop ini pacaran, guys. Dan ternyata si Sangyop ini adalah penulis novel horor. Nah, di saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba HP Sangyop berdering dan si Sangyop keluar untuk mengangkat telepon. Di sana terlihat Sohee yang penasaran dengan salah satu file di laptop Sangyop. Yang setelah dibuka, ternyata isi file tersebut adalah video yang memperlihatkan si arwah itu memasuki tubuh si kekasih alias si Sangyop. Di situ Sohee tersadar bahwa teror belum berakhir dan ternyata arwah si wanita itu sudah berhasil menguasai tubuh Sangyop. Adegan di film ini ditutup dengan tangan Sangyop yang memegang pundak si kekasih alias si Sohee. Dan film pun selesai. Kesimpulan dari film ini adalah jangan terlalu mengikuti rasa keingintahuanmu yang malah berakibat akan membahayakan nyawa teman-temanmu. Oke sobat horor, see you next video. Bye.